Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 3 Oktober 2020. Tema saat teduh dan renungan pagi ini, temanya adalah jatuh atau kejatuhan. Jatuh atau kejatuhan. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 24 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami akan membahas satu bagian kebenaran firman Tuhan untuk kami bisa mengerti apa bedanya jatuh dan apa bedanya kejatuhan. Jatuh adalah bagian yang Tuhan izinkan untuk membuat kami semakin naik tinggi, semakin sukses, semakin berhasil di dalam segala aspek. Namun kejatuhan adalah sesuatu yang kami perbuat sendiri karena pemberontakan dan ketidaktaatan kami kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami boleh merenungkan bagian ini dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa itu bedanya jatuh dan kejatuhan? Kalau kejatuhan di dalam Alkitab, kita melihat ada dua bagian firman Tuhan. Kejatuhan yang pertama adalah kejatuhan malaikat jatuh di dalam dosa. Malaikat itu jatuh di dalam dosa yang disebut dengan Lucifer atau yang disebut juga sebagai bintang dari timur. Malaikat yang diciptakan Allah sebagai makhluk yang immortal yang tidak bisa mati. Dan di dalam Yesaya 14 ayat yang ke-14 firman Tuhan berbunyi, Aku atau bintang timur hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini adalah bagian daripada kejatuhan. Malaikat yang kejatuhan di dalam dosa. Jadi jatuh yang disengaja karena perbuatannya sendiri. Dan itu menjadi sebuah kejatuhan. Di dalam kejatuhan manusia, Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bagian yang kedua ini berbicara tentang kejatuhan manusia. Kejatuhan malaikat kemudian menjadi iblis. Kejatuhan manusia dari manusia yang dikuduskan oleh Allah kemudian menjadi manusia yang berdosa. Ini adalah dua contoh kejatuhan. Kejatuhan adalah bagian yang Allah sudah merancang yang baik di dalam setiap pribadi, baik itu malaikat, baik itu manusia. Namun manusia memilih jalan yang salah sehingga dia mengalami kejatuhan. Di dalam hidup sebagai orang-orang percaya, kita Tuhan izinkan jatuh. Jatuh adalah sesuatu yang baik di dalam rangka untuk menolong kita semakin bertumbuh, semakin naik jenjang, semakin hebat. Jatuh bukanlah perkara sesuatu yang buruk buat kita. Karena di dalam sebuah proses untuk menjadi lebih baik, setiap kita akan mengalami jatuh bangun. Mari kita belajar saudara dari anak-anak kita, bagaimana anak kita supaya bisa berjalan bahkan sampai berlari. Waktu dia belajar tengkurap, telentang, kemudian duduk, dia mulai berdiri, dia mulai berjalan, maka akan mengalami jatuh. Dan jatuh itu bukan sesuatu yang keliru. Jatuh adalah sebuah pengalaman hidup yang akan memperkaya orang semakin terampil menghadapi hidup ini. Kalau kejatuhan adalah setelah Tuhan membuat kita bisa berdiri, bisa berlari, lalu mengambil jalan yang salah, itulah kejatuhan. Namun kalau yang namanya jatuh adalah sebuah peristiwa yang membuat kita itu akan semakin lebih baik. Ilustrasi tentang anak tadi, dia mengalami sebuah pengalaman jatuh bangun, kemudian dia menjadi pribadi yang bisa mandiri.
Dalam Amsal 24 ayat yang ke-16 dikatakan, Tuhan itu mengizinkan bahkan bukan jatuh sekali. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangun kembali. Dia akan bangkit kembali. Nah, jatuhnya orang benar ini bisa karena godaan, bisa karena keadaan, bisa karena masalah, tapi juga bisa karena di dalam izin Tuhan. Dua-duanya baik. Jatuh karena persoalan hidup, jatuh karena masalah ekonomi, jatuh karena sebuah kesalahan yang orang lain lakukan kepada kita. Namun orang-orang yang jatuh itu ada penyertaan Allah di dalamnya. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Karena kita tidak melepaskan Tuhan. Itu berbedanya. Kejatuhan malaikat dan kejatuhan manusia di dalam dosa itu karena mereka melepaskan Tuhan. Tetapi orang-orang benar itu tetap menggenggam Tuhan, sehingga sewaktu pengalaman jatuh berapa kali pun, Tuhan akan membuat engkau akan terangkat kembali, engkau akan bangkit kembali, dan dikatakan engkau sekalipun 7 kali jatuh, orang benar itu tidak akan terperosok, tidak akan tersungkur, tidak akan terjerembab. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangun kembali. Karena mengapa? Karena orang benar tetap memegang tangan Tuhan. Orang benar tetap mengandalkan Tuhan. Orang benar tetap ditopang dan didukung oleh Tuhan. Orang benar dalam kelemahannya karena tetap menggenggam Tuhan, dia tetap bisa bangun kembali. Orang benar karena dia tetap memegang tangan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tidak ada badai yang tidak bisa dilalui. Tidak ada masalah yang tidak bisa dipesahkan. Tidak ada pintu tertutup yang tidak bisa dibuka. Tidak ada kegelapan yang tidak bisa diterangi. Mengapa? Karena orang yang benar yang jatuh sampai 7 kali bahkan 1000 kali dalam izin Tuhan, dia akan bangun kembali. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi pribadi yang mengalami jatuh dalam izin Tuhan, namun jangan sampai kita mengalami sebuah kejatuhan. Kejatuhan adalah sebuah pilihan yang kita lakukan sendiri karena kita tidak mau menggenggam tangan Tuhan. Kita jalannya serong, kita berbuat yang tidak baik, kita melakukan segala sesuatu di dalam perencanaan kita dan tidak menyatukan di dalam rencana Allah. Kita melakukan segala sesuatu dalam kehendak kita dan tidak mencari kehendak Tuhan. Kejatuhan, baik malaikat kemudian menjadi iblis, dan manusia di dalam kekudusannya itu jatuh dalam dosa. Karena satu perkara, mereka mengalami kejatuhan karena mereka tidak menggenggam tangan Tuhan. Orang benar tidak terhindar dari berbagai macam persoalan hidup. Kita akan mengalami jatuh berkali-kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Alkitab mengatakan Amsal 24 ayat ke-16. Bahkan sampai 7 kali. Namun orang benar itu jatuh 7 kali, dia akan bangun kembali. Mengapa demikian? Karena orang benar tetap memegang tangan Tuhan. Dan Tuhan juga memegang tanganmu. Perpaduan antara orang benar di dalam Tuhan, menggenggam tangan Tuhan, maka tidak ada pihak manapun yang bisa merobohkan engkau. Karena Tuhan menyertai engkau. Bahkan firman Tuhan dalam Yesaya 40:31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadilah pribadi orang benar. Jatuh berkali-kali engkau tetap bangkit. Karena Tuhan memegang hidupmu dan kau tetap memegang tangannya. Jangan mengalami sebuah kehidupan kejatuhan. Kejatuhan adalah sebuah pilihan kita karena kita tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa bagi yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bagi kami yang sedang menghadapi rintangan, masalah, problema, dan persoalan hidup, Tuhan bukakan jalan. Bagi kami yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, kami percaya Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Bila ya Tuhan kami menjadi pribadi, orang benar jatuh berkali-kali, kami tetap bangkit kembali. Jangan jadikan kami menjadi pribadi
yang memilih hidup dengan cara kami dan mengalami kejatuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, happy weekend. Tuhan memberkati kita semua. Selamat waktu untuk bersama dengan keluarga. Saya berdoa, tetap kuat, tetap beriman, dan tetap memegang tangan Tuhan. Shalom, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.